Sahabat Ruqyah yang dirahmati Allah, Al-Fakir akan mencoba berbagi ilmu terkenan kodok dan qadar. Telah kita maklumi bersama bahwa pembahasan kodok dan qadar ini memiliki ragam penafsiran ya. Namun terlepas dari itu semua, saya akan mencoba berbagi ilmu kodok dan qadar yang saya pahami dari kitab Nizam al-Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memisahkan qadha dan qadar sebagai dua komponen yang berbeda. Pertama-tama yang harus dipahami bahwa manusia hidup di dalamnya ada area pertama, yakni area yang menguasai manusia, dan area kedua yakni area yang dikuasai oleh manusia. Bagaimana maksudnya? Area pertama, area yang menguasai manusia dan manusia tidak memiliki andil sedikit pun. Dalam area ini, Syekh Taqiyuddin membagi menjadi dua bagian berkenaan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud, ya sunatullah, yakni kejadian yang manusia-manusia dipaksa tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai ketentuannya dan manusia tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Manusia tidak dapat memilih dalam kondisi apa ia dilahirkan. Manusia tidak dapat memilih bagaimana keadaan fisiknya ketika dilahirkan. Itu semua mutlak ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengaruh dan hubungan sedikit pun dari hambanya. Yang kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat dengan nizamul wujud, yakni kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, yang manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak ya. Misalnya, seseorang yang menembak burung tetapi secara tidak sengaja justru mengenai seorang hingga mati. Area kedua, area yang dikuasai oleh manusia. Area ini berbeda di bawah kekuasaan manusia dan semua perbuatan ataupun kejadian yang muncul berada dalam lingkup pilihannya sendiri. Misalnya, manusia mau memilih pekerjaan halal atau haram, memakan makanan halal atau haram, memilih berlari atau berjalan, dan kejadian semacamnya merupakan area yang dikuasai oleh manusia. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan qadha, keputusan Allah. Sebab Allah lah yang memutuskannya tanpa andil manusia. Karena itu, seorang hamba tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfaat ataupun kerugiannya, disukai atau dibenci, meski kejadian tersebut mengandung kebaikan ataupun keburukan menurut tafsiran manusia. Adapun qadar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menguraikan bahwa semua perbuatan baik yang berada pada area yang menguasai manusia maupun area yang dikuasai oleh manusia, semuanya terjadi dari benda menimpa benda, baik benda itu berupa unsur alam semesta, manusia maupun kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khasiat tertentu pada benda. Misalnya, api diciptakan dengan khasiat membakar, sedangkan kayu terdapat khasiat terbakar, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan khasiat-khasiat bersifat baku sesuai dengan nizamul wujud yang tidak bisa dilanggar lagi. Apabila suatu waktu khasiat ini melanggar nizamul wujud, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menarik khasiatnya. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi para nabi yang menjadi mukjizat bagi mereka. Seperti halnya khasiat yang terdapat pada benda, maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai gorizah atau naluri ya, serta kebutuhan jasmani. Pada naluri dan kebutuhan jasmani ini juga telah ditetapkan khasiat-khasiat seperti halnya pada benda-benda. Misalnya goriyah nau ya, naluri mempertahankan keturunan, telah diciptakan khasiat dorongan seksual ya. Begitupun dalam kebutuhan jasmani telah diciptakan khasiat seperti lapar, haus, dan sebagainya. Dalam potensi naluri terdapat 3 naluri yang melekat pada diri setiap manusia, yakni naluri berkasih sayang, menambah keturunan, naluri mempertahankan diri ya, dan naluri mensucikan sesuatu.
atau naluri beragama, Ghoriyatul Tadayun ya. Khasiat-khasiat ini memiliki qobliyah ya, potensi yang dapat digunakan manusia dalam bentuk amal kebaikan apabila sesuai dengan perintah Allah. Bisa juga digunakan untuk berbuat kejahatan bila melanggar perintah dan larangannya Allah. Baik itu dilakukan dengan menggunakan khasiat-khasiat yang terdapat pada benda atau dengan memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Perbuatan itu menjadi baik bila sesuai dengan perintah dan larangannya, dan sebaliknya menjadi jahat apabila bertentangan dengan perintah dan larangannya. Misalnya, seseorang menggunakan golok yang tajam untuk menyembelih hewan kurban dengan tata cara sesuai tuntunan Rasul, maka dia telah menggunakan khasiat tajamnya golok tersebut sesuai perintah Allah. Berbeda ketika seseorang menggunakan khasiat tajam pada golok untuk melukai orang lain dengan maksud jahat seperti begal dan sebagainya, maka dia telah menyalahgunakan khasiat tajam pada golok dan melanggar perintah serta larangan Allah. Kita coba menyederhanakan semua pembahasan di atas dengan analogi singkat biar mudah difahami. Mukiti merupakan seorang anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, berkulit sawo matang, lahir di Solo. Inilah area yang menguasai manusia yang ditentukan oleh nizamul wujud ya. Mukiti tidak dapat memilih lahir dengan jenis kelamin apa, fisik seperti apa, lahir di mana, dan sebagainya. Mukiti bermain bola. Mukiti menendang bola tersebut ke arah gawang. Namun bola tersebut justru melaju ke arah gerobak pedagang bubur, sehingga kaca gerobak tersebut pecah. Inilah area yang menguasai manusia, namun tidak ditentukan oleh nizamul wujud. Saat hendak menendang bola, Mukiti memiliki pilihan apakah mau menendang dengan keras atau pelan, meniatkan memasukkan bola ke gawang, atau justru memang berniat dan sengaja menendang bola ke arah gerobak tukang bubur. Inilah area yang dikuasai manusia. Khasiat bola adalah keras, khasiat tendang adalah menghantarkan bola ke suatu tempat, khasiat kaca adalah mudah pecah. Inilah yang dinamakan khasiat pada benda. Setelah bermain bola, Mukiti merasa haus. Mukiti memenuhi rasa hausnya tersebut dengan membeli air mineral di warung, berbeda dengan Opong yang memenuhi rasa hausnya dengan mencuri air mineral di warung yang sama. Inilah yang dimaksud khasiat atau potensi yang terdapat pada manusia. Mukiti memenuhi rasa haus yang merupakan kebutuhan jasmaninya sesuai syariat Allah, sedangkan Opong memenuhi rasa hausnya bertentangan dengan syariat Allah. Semoga dengan penjabaran ini kita dapat memahami kodok dan kodar dengan baik dan benar ya, sebab pemahaman yang salah akan melahirkan pengamalan yang salah pula. Seperti halnya pemahaman yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia beserta amal perbuatannya, sehingga menjadi legalitas bagi seorang untuk melakukan kejahatan. Padahal Allah tidak memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Mana mungkin Allah mengharamkan pencurian, tapi Allah mentakdirkan seorang menjadi seorang pencuri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.